Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sistem tata surya. Nah, setelah kalian belajar tentang matahari dan lapisan-lapisannya ada di dalamnya, sekarang kalian akan belajar tentang planet dan macam-macam benda langit lainnya. Pernahkah kalian mengamati benda-benda langit saat malam hari? Apa saja yang terlihat? Ya, ada banyak sekali benda-benda langit yang dapat kita lihat ketika malam hari. Kira-kira apa saja benda-benda langit yang ada di sana? Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal benda langit yang termasuk ke dalam sistem tata surya kita. Wah, kalian sudah tidak sabar kan? Yuk simak video penjelasannya. Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari, dan juga semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet satelit dan jutaan benda langit lainnya seperti komet, meteoroid, dan juga asteroid. Planet sendiri merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Urutan planet-planet di sistem tata surya mulai terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Yang pertama kita akan bahas adalah planet dalam. Planet dalam itu sendiri merupakan planet yang letaknya dekat dengan matahari. Berukuran kecil, mempunyai satelit yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar komponennya adalah mineral dan logam. Nah, planet yang akan kita bahas kali ini adalah Merkurius. Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya. Besarnya gak jauh beda dari bulan kita, guys. Nah, karena paling dekat dengan matahari, maka kebayangkan suhu di planet ini seperti apa? Panas banget, guys. Nah, versi Merkurius ini mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Wah, ternyata lama juga ya. Dan ternyata satu hari di Merkurius itu sama dengan 59 hari di bumi. Nih, langsung aja deh aku kasih tahu ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, ia berwarna abu-abu. Memiliki diameter sekitar 4.879 km. Planet terkecil dan terdekat dari matahari. Atmosfernya sangat tipis. Memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari, dan juga minus 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Nah, planet ini memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari dan terdiri dari 70% logam dan 30% lainnya adalah silikat. Planet selanjutnya adalah Venus. Kalian pernah dengar istilah bintang kejora? Nah, itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasa terlihat dari bumi pada saat sore hari loh, guys. Terlihat seperti bintang, tapi tidak kerap-kerlip. Namun, atmosfer planet Venus ini beracun. Diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa, meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Adapun ciri-ciri dari planet Venus ini adalah yang pertama, sering dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, hingga bintang kejora. Planet ini merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 465 derajat Celcius. Pasti kebayang kan panasnya seperti apa? Yang ketiga, arah rotasinya berbeda dari planet lain, yang memiliki jarak lebih dari 67 juta mil dari matahari. Nah, planet ini berwarna putih kekuningan, memiliki atmosfer yang tebal, dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Satu hari di Venus ini sama dengan 243 hari di bumi.
Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari terbit di Venus bukan di timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam di arah timur. Planet ketiga dari tata surya adalah Bumi. Ya, tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Adapun ciri-ciri dari Bumi yaitu yang pertama, atmosfernya terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Dan atmosfer Bumi ini terlindung dari meteoroid. Nah, yang kedua, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Berwarna biru kehijauan dan memiliki jarak 150 juta kilometer dari matahari. Memiliki satu buah satelit yaitu bulan, serta satu hari di bumi itu sekitar 24 jam dan satu tahun di bumi itu sekitar 365 hari. Yang selanjutnya ada planet Mars yang sering dijuluki sebagai planet merah. Planet Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, dan padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam loh. Bahkan, planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Ini dia ciri-ciri dari planet Mars. Yang pertama, dijuluki sebagai planet merah, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Komponen atau komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksida, dan uap air. Nah, jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Planet Mars ini memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Suhu planet Mars ini antara -113 hingga 0 derajat Celcius. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan planet luar. Planet Jupiter termasuk ke dalam planet luar matahari dan yang terbesar di tata surya kita. Kalau dibandingkan Bumi dengan Jupiter, misalnya Bumi berukuran anggur, maka Jupiter akan berukuran bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Ciri-cirinya adalah merupakan planet terbesar di tata surya. Warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Diameter planet ini sekitar 14.000 km. Jarak dari matahari adalah 778 juta kilometer. Dan memiliki satelit terbanyak yaitu sebanyak 75 satelit. Selanjutnya adalah Saturnus. Planet yang satu ini paling unik loh guys. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnus lah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya sekitar 1 mil. Ciri-cirinya adalah permukaannya berwarna kuning pucat, jaraknya dengan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer, memiliki diameter sekitar 116.000 km, dan satelit yang dimilikinya sebanyak 82 buah. Dengan rincian, 53 buah sudah dipastikan, dan 29 lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Selanjutnya ada Uranus. Uranus merupakan planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh guys. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali bumi loh guys. Nah, ciri-cirinya yang pertama,
dia memiliki suhu terendah, yaitu minus 224 derajat Celcius. Memiliki satelit sebanyak 27 buah, diameter planetnya sebesar 50.724 km. Berwarna biru muda, memiliki cincin redup vertikal, berputar pada poros sejajar orbitnya. Atmosfernya terdiri dari metana, inti padat metana beku. Jarak Uranus ke matahari ini sejauh 1,8 miliar mil, dan Uranus membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan waktu 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Nah, planet yang terakhir adalah Neptunus. Planet Neptunus ini merupakan yang terjauh dari matahari nih guys. Nah, ciri-cirinya, jarak planet dengan matahari itu sejauh 4, miliar kilometer. Satu hari di Neptunus adalah 16 jam bumi, dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Dia berwarna biru dan memiliki 8 buah satelit yang antara lain Tritos, Proteus, Nereid, dan Larissa. Diameter planetnya sekitar 49.000 km. Nah, sekarang kita akan membahas tentang benda-benda langit lainnya. Yang pertama ada asteroid. Asteroid ini merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Selanjutnya adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri dari atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu yang pertama ada inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan juga gas. Yang kedua ada koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Lalu kita akan mengenal meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid ini mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Kalian sudah tahu belum perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteorit? Oke. Jadi, meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di luar angkasa, sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi, dan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Ya, seperti itulah perjalanan kita mengenali tata surya yang amat sangat luas. Namun, tata surya masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui. Oleh karena itu, jangan berhenti mencari tahu dengan rasa ingin tahu untuk dapat menjadi penemuan yang besar di masa yang akan datang. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya ya. Tetaplah semangat dalam hal apapun. See you next time.